Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami yang beranggotakan kelompok saya sendiri Fadlan Fadilah bersama dua rekan saya Rivaldi Fajrul Hidayat dan Nova Solah Nakim akan mempresentasikan dan menjabarkan apa itu manajemen isu dalam PR atau dalam public relation. Yang pertama, isu merupakan informasi yang berpeluang menimbulkan dampak bagi suatu organisasi karena dapat mempengaruhi persepsi publik. Isu harus dapat terselesaikan dengan pengambilan keputusan yang tepat, agar tidak berkelanjutan hingga sampai pada krisis terhadap suatu perusahaan. Ketika suatu perusahaan diterpa isu, baik itu isu dari keluhan masyarakat ataupun yang beredar dari dunia massa, maka dari itu perlu dilakukan manajemen isu sebagai bentuk perubahan. Perubahan dilakukan guna mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungan perusahaan agar berdampak positif, baik itu di lingkungan internal maupun eksternal. Yang kedua, PR atau public relation itu sendiri merupakan salah satu elemen yang sangat penting antara komunikasi perusahaan dan publiknya, ataupun dengan media-media. PR sendiri mempunyai peran sebagai komunikator, manage relationship, manajemen backup, dan memberikan good image, yang artinya PR berperan untuk mengatasi isu yang terjadi di media dengan menampilkan image-image positif perusahaan. Peran PR sendiri atau public relation sebagai komunikator dapat dikatakan bahwa PR sebagai jembatan antara perusahaan yang dinaungi dengan publik ataupun media-media. PR yang mempunyai tugas sebagai pemberi informasi dan memberikan kondisi atau situasi yang sedang terjadi, isu-isu apa saja yang sedang terjadi dalam perusahaan. Dan juga PR mempunyai peran yaitu good image, memberikan image yang baik terhadap publik ataupun media terkait perusahaan untuk mengatasi isu-isu yang terjadi di media. Untuk PR sendiri dalam menghadapi isu ini mereka bisa melakukan beberapa strategi untuk mengatasi tersebut. Contohnya seperti misalkan PR dapat memonitoring berita-berita di media dengan cara melihat apa saja yang diberitakan media tentang perusahaan yang mereka naungi, dan juga mereka dapat menggelar FGD dengan para pemuka pendapat atau yang biasa disebut opinion leaders. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Solah Nakim ingin melanjutkan presentasi tentang manajemen isu dalam PR. Untuk mengatasi isu yang terjadi dalam suatu perusahaan, PR harus melakukan beberapa riset dengan tujuan mengetahui masalah yang sedang terjadi dalam dan bagaimana cara menanganinya, antara lain. 1. Environmental monitoring. Dalam riset ini digunakan untuk mengkaji kecenderungan untuk mengkaji opini yang berkembang dan bermacam peristiwa di masyarakat yang memiliki pengaruh signifikan terhadap organisasi. Secara umum, ada dua langkah yang harus dilakukan. Pertama adalah fase early warning, yang mengidentifikasi isu-isu yang berkembang dengan menggunakan analisis ini terhadap bermacam terbitan atau publikasi sebagai sinyal pertama munculnya persoalan. Misalnya, sebuah perusahaan melakukan analisis isu terhadap jurnal akademik bidang ekonomi, politik. Secara khusus, ini mencakup bentuk panel study di mana responden yang diwawancarai beberapa kali dalam kurun waktu dan juga cross-sectional opinion poll di mana secara acak sampel disurvei hanya satu kali kesempatan. 2. Public relation audit. Seperti namanya, public relation audit merupakan studi menyeluruh untuk mengetahui posisi PR dalam perusahaan. Studi seperti ini digunakan untuk mengukur posisi perusahaan secara internal berdasar persepsi karyawan atau eksternal berdasar opini konsumen. Tahap pertama audit PR adalah membuat daftar segmentasi mencakup kelompok internal dalam organisasi. Fase ini disebut juga dengan identifikasi stakeholder kunci di dalam organisasi. Di dalamnya mencakup para konsumen, pegawai, dan investor. Analisis terhadap stakeholder dilakukan dengan melakukan wawancara personal dengan manajemen kunci di tiap departemen dan dengan menggunakan analisis terhadap media komunikasi eksternal. 3. Readability studies untuk menganalisis efektivitas publikasi.
Makasih. Selanjutnya adalah public relation harus mengetahui terlebih dahulu isu yang diasumsikan dapat mempengaruhi perusahaan. Proses identifikasi dalam tahap ini dapat menggunakan cara berikut. 1. Polling opinion atau survei pendapat publik. Teknik digunakan adalah teknik sampel. Jejak pendapat biasanya dirancang untuk mendapatkan gambaran tentang pandangan-pandangan suatu populasi dengan mengajukan serangkaian pertanyaan kepada beberapa orang yang dianggap mewakili populasi dan kemudian menyimpulkan jawaban sebagai gambaran yang lebih luas. PR menyebarkan daftar pertanyaan yang disebar kepada publik. Kedua, opinion leaders adalah merupakan suatu konsep yang tidak asing bagi kegiatan kehumasan. Konsep opinion leader ditunjuk kepada pemuka pendapat atau mereka yang secara formal memiliki pengaruh dalam masyarakat. Opinion leader digambarkan sebagai tokoh yang memiliki pengaruh dan secara sosial ekonomi berbeda dengan masyarakat lain. Selain itu, mereka mempunyai ketertarikan tinggi terhadap isu-isu yang berkembang lebih informasi ketimbang masyarakat biasa. Ketiga, menyediakan kotak opini. Proses ini untuk menampung opini-opini publik internal. Keempat, monitoring berita-berita media. Suatu proses atau sebuah rangkaian membaca, melihat, mencatat, dan iklan media massa. Proses ini terus-menerus dilakukan, kemudian melakukan identifikasi analisis, serta menyimpannya menjadi sebuah topik. Selanjutnya, setelah melakukan identifikasi, PR dapat melakukan tahap isu dan analisis isu. Tujuan tahap ini adalah mengetahui sebuah kebenaran sebuah isu tersebut. PR dapat membuat daftar isu berdasarkan pertimbangan tertentu, misalnya mengelompokkan isu-isu tersebut berdasarkan kelompok publik yang kemungkinan berpengaruh pada isu-isu tersebut, berdasarkan penyebab dan berdasarkan akibat yang mungkin terjadi. Terima kasih. Setelah mengetahui dan membereskan isu yang terjadi, PR dapat mengukur atau mengevaluasi respon yang sudah diberikan. Metode yang digunakan seperti riset, karena fungsi public relation merupakan proses yang kesinambungan. Dalam evaluasi ini, menentukan kebijakan yang akan diambil oleh organisasi. PR akan menilai secara keseluruhan apakah isu yang diberikan atau metode yang diberikan memenuhi target. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa isu muncul dan berkembang ketika ada perubahan atau ketidaksesuaian antara lingkungan atau harapan publik terhadap lingkungan. Manajemen isu menjadi penting bagi keefektifan organisasi karena semua organisasi saling berhubungan dan bergantung dengan publik dan organisasi lainnya. Ada empat pendekatan utama yang bisa digunakan dalam menganalisa manajemen isu, yaitu pertama pendekatan sistem, pendekatan strategik, pendekatan reduksi ketidakpastian, dan pendekatan retoris. Keempat pendekatan manajemen isu ini bisa menjadi panduan teoris bagi kalangan akademisi dalam mengembangkan penelitian manajemen isu di masa depan. Sebuah isu terlepas dari benar atau salah atau tidak, jika tidak direspon dengan baik akan menyebabkan dampak yang merugikan. Isu yang tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan krisis dan krisis berpotensi mengancam reputasi perusahaan. Seorang PR harus mendalami manajemen isu sebagai keahlian yang juga harus dimiliki praktisi PR. Jadi merupakan nilai tambahan bagi praktisi PR di masa depan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.